Awal tahun 1945, keadaan Jepang di teater Pasifik semakin terdesak. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh sekutu untuk merebut kembali daerah yang dikuasai Jepang. 19 Februari 1945, sekutu menyerang Iwo Jima, semakin memperparah keadaan Jepang. A United States Marine Corps combat correspondent speaking from Iwo Jima. An attack is underway. Di sisi lain, untuk menarik simpati rakyat, Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk menindaklanjuti janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat diangkat sebagai ketua BPUPKI, sedangkan wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chosangi-in atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang, dan di sebelah kiri saya ada wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, berkumpulnya kita di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara-negara. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian tolong ikut berpartisipasi dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan pada pidato singkat hari ini. Saya ingin menyampaikan usulan terkait gagasan dasar negara. Adapun gagasan dasar negara yang akan saya usulkan yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan hal ini? Dikarenakan fondasi dari gagasan dasar negara merupakan bangsa kita, di mana bangsa kita sendiri merupakan bangsa yang suka adanya kebersamaan, yaitu wujud penerapan pri kemanusiaan. Selain itu, bangsa kita sendiri juga bangsa yang berpegang teguh terhadap toleransi beragama, yaitu pri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, untuk anggota yang lainnya, silakan menyampaikan usulan. Terima kasih kepada ketua serta wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya terhadap dasar negara. Adapun usulan yang saya berikan diantaranya, yang pertama, kesatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, usulan Anda saya terima. Apakah ada usulan dari anggota lain? Saudara-saudara, setelah saya memikirkan semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita didasarkan kepada beberapa hal, yaitu
didasarkan kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar yang saya usulkan, usulannya ada 5, yaitu di antara kelima usulan tersebut saya beri nama Pancadharma. Namun, Pancadharma tidak sesuai dengan keadaan kita saat ini, di mana arti dharma yaitu adalah kewajiban. Sedangkan saat ini kita membahas dasar. Namun, rekan kita, ia adalah ahli bahasa, memberikan saran kepada saya. Dan akhirnya, saya memberi nama dari kelima dasar tersebut dengan nama Pancasila. Di mana kata panca diartikan 5 dan sila diartikan sebagai asas atau dasar. Apakah dari rekan-rekan setuju tentang pendapat saya? Silahkan dikemukakan saudara-saudara. Mungkin itu saja usulan saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan atas nama Pancasila bisa diterima? Baiklah, mungkin bisa diterima. Bagaimana kepada anggota-anggota yang lain? Apakah ada yang ingin berpendapat atau mempunyai usulannya sendiri? Silakan untuk anggota yang ada di rapat kali ini. Saya sebagai anggota sidang setuju atas nama Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Baiklah, ternyata para anggota dan seluruh hadirin sepakat untuk menyetujui memberikan nama dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan yang diberikan Bung Karno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Selebihnya saya serahkan kepada Mr. Ichi Bangase. Minasang konnichiwa, watashi wa doi shimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih, arigatou gozaimasu, kepada Mr. Ichi Bangase yang telah menyampaikan sambutannya dari perwakilan Jepang. Baik, saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan terhadap dasar negara ini yang sudah disampaikan dari anggota-anggota yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk sementara, rapat dan sidang ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pada sidang kali ini, kita akan membahas beberapa isu penting, yakni mulai dari bentuk negara, kewarganegaraan, dan juga rancangan undang-undang dasar, serta wilayah negara. Baik, kita akan mulai pembahasan pada sidang kali ini dari bentuk negara yang akan dijalankan oleh negara Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas rancangan-rancangan undang-undang dasar negara Indonesia. Di sini saya ingin mengusulkan konsep negara kita, yaitu konsep integralistik, di mana negara tidak dapat terpisahkan oleh masyarakatnya, sehingga konsep ini menekankan pada harmoni dan individu. Jika seperti ini, maka akan ada potensi otoritarisme karena negara memiliki otoritas yang besar dalam mengatur dan menyeimbangkan kesatuan. Hal ini disalahgunakan oleh pemerintah
posisi dan mengabaikan kepentingan individu. Karena negara dapat meminta referensi kehidupan pribadi atas nama kepentingan bersama. Karena kita merupakan negara yang beragam, saya mengusulkan kita mengadopsi bentuk negara dengan sistem republik. Karena sistem republik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yaitu kemerdekaan dan demokrasi. Dalam sistem republik, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, bukan kaisar maupun raja-raja. Saudara-saudara, dalam pembahasan ini, kita juga harus menentukan batas-batas wilayah. Saya mengusulkan agar batas wilayah Indonesia mencakup wilayah bekas Hindia Belanda, yaitu dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, lautan di antara pulau-pulau juga harus kita akui sebagai kedaulatan. Karena laut adalah bagian penting dari jalur ekonomi dan keamanan negara. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Kita haruslah mencakup seluruh Nusantara karena memiliki budaya dan sejarah serupa selama berabad-abad. Wilayah ini disatukan oleh perdagangan, budaya, dan agama. Kita harus bersatu di bawah satu negara yang merdeka dan berdaulat. Saya juga ingin menambahkan selain faktor sejarah dan budaya, faktor geografi juga harus diatur lebih baik agar kita bisa menjaga keamanan negara dan kesatuan negara. Saya ingin menambahkan lagi, seharusnya kita menilik masalah dari sudut internasional juga, dan sebaiknya kita memohon pada pemerintah Nippon untuk memberi jalan pada masyarakat Malaka, Papua, Timur, dan Borneo Utara yang telah dikuasai oleh Inggris. Untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah rakyat itu suka bersama-sama dengan rakyat Indonesia? Benar sekali, kita harus menjaga keutuhan wilayah darat dan laut. Namun, kita juga harus memperhatikan aspirasi para penduduk setempat. Kita tidak boleh memaksakan wilayah yang ingin berdiri sendiri dan yang ingin memiliki perbedaan identitas. Terima kasih Pak Ketua. Dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara ini, saya berusaha merumuskan konstitusi yang sesuai dengan karakter bangsa kita. Baik, terima kasih atas usulan-usulannya. Selanjutnya, kita akan membahas rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Saya terinspirasi dari konsep integralistik di mana negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta melindungi masyarakatnya dengan harmonis. Saya juga ingin menambahkan bahwa kemerdekaan itu harus memberikan manfaat nyata untuk rakyat. Undang-undang dasar kita harus menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Pendapat saudara sangat menarik. Namun, saya menegaskan ulang, Undang-Undang Dasar Negara harus mencerminkan nilai revolusi kemerdekaan, yaitu demokrasi dan keadilan sosial. Saya setuju dengan lembaga perwakilan rakyat di dalam struktur pemerintahan kita, di mana itu sesuai dengan apa yang kita anjungkan nantinya. Saya setuju dengan pendapat Saudara Soekarno, karena Undang-Undang Dasar harus memberi ruang bagi demokrasi yang sejati, di mana pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui perwakilan yang dipilih secara langsung. Selain itu, Undang-Undang Dasar harus mencakup perlindungan. Selain itu, Undang-Undang Dasar harus mencakupi perlindungan terhadap hak-hak manusia serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar harus mempertimbangkan kesatuan wilayah dan bangsa. Maka, kita harus merancang struktur negara Indonesia yang luas dan beragam. Saya hanya mengingatkan bahwa selain struktur pemerintahan dan hak asasi, kita juga perlu memperhatikan Undang-Undang Dasar negara kita sesuai dengan nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.
Baiklah, karena tujuan sidang ini tercapai, alangkah baiknya kita tutup sidang ini. Semoga sidang ini dapat menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Saya, Dr. Rajiman, dan wakil saya, Suroso, dan wakil dari Jepang, Ichi Bangase, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para hadirin yang sudah hadir di sidang kali ini. Maka dari itu, sidang ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Tak lama berselang, pada 9 Agustus 1945, Sekutu juga menjatuhkan bom atomnya di kota Nagasaki. Kedua kota tersebut hancur tak bersisa, tumpas kandas tanpa bekas. Karena keadaan yang terdesak, akhirnya Jepang membawa Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddireningrat ke Dalat, Vietnam. Tujuannya adalah untuk melaksanakan mandat dari pemerintah Jepang guna melanjutkan usaha kemerdekaan bagi Indonesia. Yokoso, Shinshin Soku Oswari Kudasai. Watashi tachi kara no message oketeru. Apa yang Tuhan maksud kemerdekaan penuh? Bagaimana dengan Sumatera, Borneo, Ujima, Flores Sima, Papua Yuginiya, omedetou gozaimasu. Terima kasih, Roji. Kami akan melaksanakan mandat Anda. Datara situasi mas. Selamat, Bung. Selamat. Terima kasih. Mari. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information. Hei Bung, kalian dengar itu? Jepang sudah kalah. Ini kesempatan bagi kita untuk memerdekakan Indonesia. Tepat, kita harus segera meminta ke Bung Karno untuk memproklamasikan negara kita. Betul. Jangan buang waktu, Jepang sudah tidak punya hak di negeri ini. Kalau begitu, kita datangi rumah Bung Karno malam ini. Kalian tidak perlu ke sana. Biarkan aku sendiri saja yang ke sana. Baiklah kalau begitu. Aku pamit dahulu. Bung Karno. Bung, ada apa, Bung? Ada yang harus kubicarakan, Bung. Wah, silakan masuk. Oke, Bung. Silakan, Bung. Baik. Jadi, Bung, kau sudah mendengar berita yang terkini? Ada mungkin rupanya. Ada apa ini? Duduk dulu saja. Jadi, Bung, kalian sudah mendengar Jepang sudah kalah. Ini kesempatan bagi kita, Bung, untuk memerdekakan Indonesia. Bung, ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Ayo, ini kesempatan. Saya harus bicarakan dengan PPK itu dahulu. Lah, bagaimana, Bung? Jepang sudah jelas-jelas kalah. PPKI itu hanya bentukan Jepang. Tapi mereka masih bisa angkat senjata, Syarif. Sudah cukup. Untuk apa kita meneriakkan ego kita masing-masing? Tidak penting juga Jepang sudah kalah atau belum. Yang penting adalah sekarang kita jaga kondisi agar tidak terjadi pertumpahan darah. Bung, aku tidak mau kemerdekaan Indonesia ini diberikan oleh bangsa lain selain bangsa Indonesia. Tapi ini cara yang teraman, Bung. Benar ya, Pak Bupata? Kita tidak boleh terburu-buru. Kalian ini pengecut.
Siapa itu? Ada apa ini? Bung Karno harus ikut dengan kami. Kemana? Kami akan membawa Bung ke tempat yang lebih aman. Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa membawa Kang Mas sesuka hati. Tidak apa-apa, Dek. Kalau begitu, izinkan aku dan Guntur untuk ikut denganmu. Hatta, sepertinya mereka akan mengasingkan kita, Bung. Apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ini bisa mengacaukan semuanya. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka aman, Bung. Mereka di Rengas Dengklok. Baiklah, bawa saya ke sana, Bung. Saya janji, esok hari proklamasi akan dilaksanakan. Baiklah. Baik. Moshi wa gozaimasen ka? Doko kara choko setsu gozaimasu oshimura. Genjo ichi ga hichoi desu. Doko desu? Ichi ga arimasu. Nishimura-san berkata, tidak ada izin untuk proklamasi. Apakah ini sikap seorang samurai? Watashi tachi ha joshi kara no mere no jigoshimusa. Kalau begitu, jangan halangi usaha PPKI. Anda bisa berpura-pura untuk tidak tahu. Ayo kita pergi. Sudah cukup kita membuang waktu. Ayo kita membuat teks proklamasi sekarang. Baik, Bung. Saya sudah menyusun kalimatnya sedemikian rupa. Bisa dikoreksi. Mohon diketik dan mungkin diperbaiki percakapannya. Baik, akan saya perbaiki. Untuk tanda tangannya bagaimana, Bu? Bagaimana jika ditandatangani oleh seluruh orang di ruangan ini? Sepertinya tidak bisa, Bu. Bagaimana jika tulis saja atas nama bangsa Indonesia yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta? Saya setuju. Saya juga setuju. Setuju. Ini yang kita tunggu. Tanda tangan yang menyuarakan satu bangsa. Kami para pemuda setuju dengan keputusan ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
bilang kiri, ku bilang kanan, begitu sering untuk tak sepandangan. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Menatapmu terkadang kau keki, tapi malam sudah kau peluk lagi. Sungguh aku tak mengerti, membencimu tak ada obatnya. Begitu pula dengan jatuh cinta, pedas dan manis rasa berpadu. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Kamu berubah, aku berubah, tak lagi seperti dulu yang serba indah. Tapi rasanya makin meriah, kini semua nyata, wajarnya manusia. Apa adanya sungguh terasa berbeda. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Sebenarnya saya itu mau bikin jokes. Dokter Rajiman sama Ahmad Subarjo. Sebenarnya Untuk yang ketiga, menatapmu terkadang kau keki, tapi malam sudah kau peluk lagi. Sungguh aku tak mengerti, mencimu tak ada obatnya. Begitu pula dengan jatuh cinta, pedas dan manis rasa berpadu. Menatapmu terkadang kau keki, tapi malam sudah kau peluk lagi. Sungguh aku tak mengerti, mencimu tak ada obatnya. Begitu pula dengan jatuh cinta, pedas dan manis rasa berpadu. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Oke guys, ini adalah behind the scene saya menjadi Dokter Rajiman terakhir kalinya ya. Terima kasih. Dan sila diartikan sebagai asas atau dasar. Apakah dari rekan-rekan setuju tentang pendapat saya?